Hilang akal demi viral, remaja nekat bertaruh nyawa demi konten di media sosial. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana, Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, dan psikolog Felicitas Kaban. Selamat sore Pak Krisnanda, Pak Sony, dan Mbak Feli. Sore Mbak Stefani. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Krisnanda terlebih dahulu. Pak Krisnanda, banyak sekali kasus-kasus pengadangan truk dan kita tahu bahwa banyak pelakunya merupakan remaja. Bagaimana pihak kepolisian menangani kasus-kasus semacam ini? Kami dari kepolisian tentu di dalam penanganan atau pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, ini bidang keamanan, keselamatan, hukum, administrasi, informasi, administrasi, dan juga kemanusiaan. Pada konteks seperti ini konteks keamanan dan keselamatan tentunya ya, kita melihat bahwa orang-orang yang menyetor atau menghentikan kendaraan yang melaju di jalan raya, ini sesuatu yang membahayakan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain. Tentu pada konteks seperti ini, kita semua tidak mengharapkan adanya tindakan yang berat, karena para pengemudi pun apabila diberhentikan oleh orang-orang yang tidak jelas atau tidak tahu menahu pada saat mendadak, ini tentu akan bisa menimbulkan suatu masalah. Pada konteks seperti ini seringkali terjadi seperti itu. Tentu kepolisian salah satu fungsinya menjaga, mengatur, patroli, bahkan menegakkan hukum, menindak. Nah, pada konteks kasus yang seperti ini, hilang akal demi viral, ini adalah hal-hal yang kadang-kadang mengisi konten ini tidak mencerdaskan atau hal-hal hanya menimbulkan yang aneh-aneh saja supaya boleh dikatakan menimbulkan hal yang beda atau supaya yang lain. Ini kepolisian juga menyayangkan terjadi seperti ini. Ini lalu lintas ini kurang berkecukupan. Ini harus aman, selamat, tertib dan lancar. Ini juga peran masyarakat sangat penting untuk adanya kesadaran dan tanggung jawab. Baik, Pak Krisnanda, dalam banyak kasus kan remaja-remaja ini muncul secara tiba-tiba. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini, apakah proses hukum tetap berjalan bagi supir truk? Kita tentu melihat kecelakaan itu ada unsur ketidaksengajaan. Pada konteks inilah nanti ada proses penyidikan. Karena pada proses penyidikan ini akan membuktikan siapa yang bersalah, siapa yang melakukan hal-hal menyebabkan terjadinya kecelakaan atau kemacetan atau masalah-masalah lalu lintas lainnya. Karena yang mengadili atau menghakimi itu bukan kepolisian, tapi kepolisian berusaha membuktikan. Tentu pada konteks seperti ini akan dilihat sejauh mana pada konteks penyebab. Misalnya seperti ini hal yang menurut saya sangat memalukan. Ini bukan konten yang mencerdaskan, ini konten yang memalukan. Seperti contoh supir ugal-ugalan, karena dia apalagi membawa penumpang. Karena ini adalah hal-hal yang berdampak bagi keselamatan dirinya dan orang lain. Karena konteks ini harus ditanamkan bahwa keselamatan itu yang pertama dan utama. Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Jadi mari kita pamerkan kecerdasan konten yang cerdas. Artinya masih banyak cara lain kreatif, bukan cara yang membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Baik, saya ingin ke Mbak Feli. Mbak Feli, kalau kita lihat kan memang kebanyakan kasus-kasus ini dilakukan oleh remaja. Apa sebenarnya yang menyebabkan remaja-remaja ini nekat, bisa dikatakan mempertaruhkan nyawa mereka demi konten? Ya, terima kasih Mbak Stefani. Remaja untuk konten supaya viral itu karena mereka berkerumun ya, bergerombol, berkelompok. Boleh dilihat bahwa semua aksi-aksinya tidak ada yang sendiri. Ini menandakan bahwa memang fase remaja itu adalah fase berkelompok, mencari teman, membuktikan identitas diri, bahwa saya diakui, saya berharga, saya ada gitu ya. Jadi kenapa nekat? Karena kalau tidak berbuat seperti itu akan dikeluarkan dari kelompoknya, akan tidak diakui oleh teman-temannya, akan dianggap tidak sesuai dengan levelnya, Mbak Stefani. Jadi mereka ada yang terpaksa dan ada yang memang untuk seseruan, begitu. Ada rasa ingin ikut-ikutan artinya sebenarnya. Betul. Ada hubungannya juga tidak dengan kondisi pandemi yang mungkin membuat remaja ini merasa terisolasi?
Oh iya, untuk pandemi sepertinya kalau dibilang dari personality itu berlaku untuk semua ya, semua fase dari anak-anak, remaja, dewasa, kita semua merasa terisolasi. Hanya kalau dilihat dari fase kita mengambil keputusan, fase kecerdasan, fase stabilitas ekonomi, remaja memang yang cenderung paling labil karena mereka setengah-setengah. Mbak Stefani, masih ada di fase anak-anak tapi sudah menuju ke fase dewasa. Ini yang harus kita pahami bahwa mereka tuh lagi masa coba-coba. Tergantung dari lingkungannya. Kalau mereka berada di lingkungan yang berpengaruh positif, biasanya mayoritas mereka akan berdampak positif. Tapi kalau mereka akan ada di lingkungan yang negatif, mereka akan jadinya negatif. Sebenarnya saat mereka melakukan ini dampaknya mereka belum begitu tahu, Mbak Stefani, ini akan sefatal apa. Begitu sudah kejadian, baru mereka akan berdalih, bukan saya, biasanya tidak pernah, ini baru sekali, ini coba-coba, begitu Mbak Stefani. Padahal tidak sedikit juga korban jiwa yang sudah berjatuhan akibat peristiwa-peristiwa seperti ini. Baik, kalau tadi kita bicara dari sisi para remajanya, saya ingin ke Pak Sony. Kalau dari sisi pengemudinya, pengemudi truk kita fokuskan, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi hal-hal semacam ini, Pak Sony? Oke, terima kasih Mbak. Saya mau bagi 3 hal di sini ya. Pertama adalah jalan raya. Ini adalah tempatnya kendaraan yang bergerak. Bergeraknya ini dinamis, ada pelan, ada kenceng, dan sebagainya. Baik itu kendaraan juga ada kecepatan, karakter, kemampuan yang berbeda-beda. Artinya kita berada di jalan raya aja harus terima risiko kecelakaan, apalagi bermain dengan truk. Ini yang sangat berbahaya. Nah, kalau hari itu si anak-anak mampu selamat, hari itu ya, belum tentu lain kali dia akan selamat. Yang kedua, bahwa mengemudi kendaraan itu nggak mudah, tidak segampang kita bicara teori. Dari semua proses mengemudi, yang paling susah adalah bagaimana ngerem yang aman, yang benar, yang tidak mencelakai. Apalagi untuk mobil yang truk, yang besar secara dimensi maupun berat. Berhentinya nggak bisa dan nggak boleh seketika. Butuh jarak yang panjang, ya. Artinya nggak ada bicara emergency braking di kendaraan truk. Karena kalau emergency braking dilakukan, potensi kecelakaannya tinggi. Nah, nggak bisa juga melakukan pengereman dengan cara avoid, menghindar, dan sebagainya. Ketika dia menghindar, pasti keseimbangan kendaraan ini akan hilang. Dan itu akan susah dikuasai, sehingga banyak sekali yang berujung kecelakaan. Nah, tidak semua nih pengemudi mampu, atau mampu mengemudi dalam kondisi prima. Malam hari contohnya ya, ini adalah kondisi di mana si pengemudi mengalami penurunan kemampuan motorik dalam bereaksi. Sehingga pesan saya sih begini, berpikir aman, kurangi kecepatan, dan bersiap-siap untuk berhenti ketika memang dilihat ada gerombolan orang-orang atau apapun di depannya. Itu kuncinya. Baik, itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Saya ingin tanyakan juga Pak Sony, kalau kemudian kecelakaan terjadi, kita tahu bahwa remaja-remaja ini sendiri memang kadang suka muncul secara tiba-tiba. Dan secara psikologis, tak sedikit pula mungkin supir truk ini yang ketakutan atau khawatir kemudian melarikan diri. Dalam kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh supir truk? Ya, emang risiko mengemudi malam hari ini kan tinggi ya. Dan banyak sekali memang truk-truk ini berjalan malam, karena memang ada batasan-batasan ketika mereka melintas di daerah-daerah tertentu. Nanti mungkin Pak Krisnanda akan menjelaskan. Tapi ketika memang ternyata kondisinya seperti itu, nggak ada langkah lain, itu adalah sebuah risiko yang memang harus ditanggung si pengemudinya. Jadi tetap tutup kaca misalnya, atau bersiap melarikan diri ketika memang kondisi di depannya sudah aman. Atau dilihat, karena di dalam proses mengemudi ada namanya defensive driving, yaitu bagaimana melihat sudut pandang secara benar. Ketika pemandangan harus dilihat secara benar, artinya kecepatan dan jarak ini harus memang memenuhi syarat. Baik, saya ingin kembali ke Pak Krisnanda. Saya ingin kembali mempertegas, Pak, apabila ada unsur ketidaksengajaan dalam kecelakaan yang terjadi, bagaimana kemudian nasib dari pengemudi truk ini? Ya, tentu kita melihat ya, namanya kecelakaan itu tidak ada unsur sengaja. Kalau sengaja itu bukan kecelakaan. Nah, pada konteks seperti ini tentu ada faktor penyebabnya. Apakah dia sudah berusaha atau melakukan sesuatu ya. Apapun yang terjadi semestinya tadi yang saya katakan oleh Pak Sony, ini nggak bisa orang ngerem mendadak, ini berbahaya. Apalagi kendaraan berat, berisi muatan yang penuh. Dan orang-orang yang tiba-tiba nyelonong, nyetop, atau bikin konten, itu membuat kaget, membuat terkejut. Konteks seperti inilah
tentu jangan semua serba disalahkan yang besar atau yang disalahkan yang yang berkendaraan mobil atau motor. Tapi lihat apa faktor penyebabnya. Ini adalah proses penyidikan dan nanti yang memutuskan adalah hakim. Polisi membuktikan saja apa faktor-faktornya begitu ya. Nah, pada konteks seperti ini yang paling penting pada sisi kemanusiaan. Apapun yang terjadi jangan melarikan diri. Itu saja. Kalaupun mengamankan melarikan lapor ke polisi terdekat. Karena tadi bisa saja dia berbahaya. Ya kalau orang yang hanya cari konten, kalau perampok, kalau katakan dia akan membajak atau lain sebagainya, karena dia harus membawa barang atau logistik atau apa saja, dia kan juga bertanggung jawab atas barang yang dibawa ini. Nah maka memang lalu lintas ini diperlukan aman, salah satunya di situ, karena di sini berkaitan tidak hanya aman keselamatan, tetapi juga keamanan, karena ini berkaitan dengan hidup dan kehidupan banyak orang. Nah oleh sebab itulah, maka lalu lintas ini juga dikatakan sebagai refleksi budaya bangsa. Kalau kita melihat orang di lalu lintas masih main-main, masih untuk untuk hal-hal yang demi viral yang seperti ini, menunjukkan tingkat kualitas kesadaran, tanggung jawab bagi keselamatan, bagi dirinya dan orang lain ini sangat kurang. Ini yang memang penting disampaikan, mengedukasi sejak usia dini, karena apapun yang terjadi, ini mereka tidak memiliki kesadaran, tidak punya tanggung jawab. Hanya dia untuk senang-senang atau yang lain-lain. Ini orang bekerja, orang bertanggung jawab, orang cari makan. Apalagi masa pandemi seperti ini, orang tentu pada saat kesusahan, diganggu seperti itu. Nah, ini konteks yang ada empati. Ini solidaritas sosial. Tapi Bu Felicita sudah menyampaikan bahwa mungkin orang-orang ini gerombongan bombongan gitu loh, sok-sokan, wah ini begini. Bisa saja, tetapi kita sekarang pada konteks ini masyarakat juga perlu ada kesadaran. Karena solidaritas sosial itu bukan untuk hal-hal yang seperti ini. Ini kalau menurut saya memang harus ada statement mengatakan ini memalukan, ini pamer ketololan, ini jelek, nggak bagus. Nah sayangnya juga kita malah dipuji-puji, wah hebat begini-begini. Ini menjerumuskan. Oke, yang mengomong, yang menghujat, yang memuji, senang saja, dia nggak tanggung jawab. Tapi keluarga yang mengalami kedukaan bisa dirasakan. Bukan masalah ini hukum atau tidak. Orang tuanya rasanya seperti apa. Ini saya kira juga perlu ada suatu empati. Jangan sekedar kita secara teori, secara konsep menyalahkan. Pertanyaan bukan masalah hukumnya. Keselamatan bagi orang itu dan rasanya bagi keluarganya seperti apa. Ini harus dilihat. Tapi kemanusiaan. Sekarang pengemudinya pun juga stres, semua mengalami permasalahan. Dan ini harus dilakukan. Bagaimana kita juga peka dan peduli akan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Baik, ya dua hal yang tadi disampaikan bagi pengemudi truk yang perlu digarisbawahi, jangan melarikan diri dan langsung melapor ke pos polisi terdekat. Ya Mbak Feli, silakan tadi untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Krisnanda. Ya, terima kasih Mbak Stephanie. Saya setuju dengan pendapat Pak Krisnanda ya, bahwa ini memang sudah termasuk dalam moral, tidak ada sisi positifnya, tidak ada benefitnya. Tapi perlu diperhatikan bahwa ini tidak langsung serta-merta tiba-tiba muncul. Pasti ada efek domino, efek belajar. Nah, ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah yang ingin viral, yang kedua adalah seperti kriminal gitu ya, mereka menghadang untuk melakukan tindak kriminal seperti meminta barang, meminta sesuatu. Tapi yang viral ini memang untuk dipuji berarti. Setuju sekali bahwa mereka butuh pujian, mereka butuh diakui, mereka butuh bahwa saya lebih jago dari kelompok lain. Semakin dipuji semakin nagih, Mbak Stephanie. Ya, ini sifat psikologis dasar ya. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa tahap-tahapnya betul. Dari masa kecil kita sudah menanamkan tumbuh rasa tanggung jawab, rasa peduli pada diri sendiri dan orang lain. Nah, pada saat dia remaja sudah ada belajar yang namanya cognitive learning. Cognitive learning ini dipengaruhi oleh sosial. Cognitive social learning. Jadi belajar bukan hanya di sekolah, tapi sudah mempelajari bahwa apa yang saya lakukan sekarang mempengaruhi orang lain. Walaupun nilai akademis saya bagus, tapi etika, manner, perilaku itu juga perlu. Atau dibalik, oke, saya memang sopan santun, tapi juga harus survive di dunia sekolah. Dua hal ini yang selama pandemi sepertinya luput ya, Mbak Stephanie, karena kita fokusnya di kesehatan, fokusnya di prokes, fokusnya di siapa yang terdampak, begitu, bagian knowledge, bagian attitude-nya, bagian skill-nya kita sudah agak sedikit lalai, Mbak Stephanie. Bagaimana peran orang tua kemudian dalam pengawasan terhadap anak-anak remaja ini?
Oh iya, betul. Semua kita berperan. Namanya anak remaja mulai dari dia masa kecil sampai dewasa, kita semua berperan. Hanya pasti peran yang lebih besar ditangguhkan kepada orang tua karena mereka yang memang harus bertanggung jawab penuh. Tapi di situ ada peran juga untuk memilih komunitas, memilih aktivitas dia, dengan siapa dia bergaul. Kalau orang tua dua-duanya bekerja bagaimana gitu ya. Mbak Stefani, ada lagi yang bertanya bahwa ini kan bekerja gitu. Kita kan semua cari uang, sekarang lagi zaman susah gitu ya, anaknya di rumah. Nah, peran di sini adalah yang paling penting, namanya komunikasi. Bukan hanya tiap hari bertemu, itu tidak terlalu penting, tapi kualitas kita berkomunikasi dengan anak itu yang perlu dipupuk dari masa kanak-kanaknya. Jadi Baik. kalau tiba-tiba di masa remaja kita menuntut untuk anak cerita semua yang terjadi pada dirinya, sepertinya tidak bisa ya. Kalau dari masa kecilnya kita tidak terbiasa untuk saling berbagi cerita. Baik. Pak Sony, saya ingin kembali berbicara dari sisi pengemudi. Dua hal yang disampaikan oleh Pak Krisnanda tadi, jangan melarikan diri dan melapor ke pos polisi terdekat. Apakah ada yang ingin Anda tambahkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pengemudi truk ini? Ya, begini, saya melihat kompetensi para pengemudi di Indonesia ini masih di atas rata-rata. Jadi memang peran rekan-rekan dari pihak Polri, dari pihak Pak Krisnanda khususnya di sini coba melakukan evaluasi lagi terhadap mereka-mereka, khususnya memang pemilik SIM B1 dan B2. Evaluasi ini bisa berupa berapa sih jumlah tingkat kecelakaan selama ini? Kalau memang ternyata tidak berubah atau bahkan tetap, ya mungkin dilihat lagi ke depannya apakah mereka layak mendapatkan SIM tersebut. Sehingga dari situ kita bisa memantau tingkat kecelakaan, tingkat kematian di jalan raya ini bisa berkurang atau enggak. Gitu. Menurut saya satu lagi, pemahaman mereka bahaya-bahaya yang ada di jalan raya ini penting sekali. Karena banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, ini ternyata usianya masih sangat-sangat muda. Ya, kalau yang tua-tua saya yakin sekali mereka sudah sangat-sangat bijaksana dalam berpikir dan mengambil keputusan. Nah, yang muda-muda ini mereka punya SIM B1, B2, kayaknya saya agak ragu mereka kok belum layak untuk dapat SIM itu gitu ya. Baik, Pak Krisnanda silakan langsung dijawab bagaimana evaluasi terhadap pengemudi terutama yang memiliki SIM B1 dan B2. Ya, apa yang disampaikan Pak Sony memang kita paham betul ya. Kita sedang mengembangkan program Safety Driving Center. Karena pada konteks seperti ini atau sekarang ini, para pengemudi bus atau truk atau kendaraan lainnya itu rata-rata mereka belajar sendiri dan merasa bisa. Mungkin skill iya, tapi etika berlalu lintas ini kurang. Maka melalui Indonesia Safety Driving Center kami mencoba mengembangkan bagaimana para pengemudi profesi ini memiliki kompetensi. Tadi yang disampaikan, karena bukan hanya skill tetapi juga attitude. Dan kami di dalam mengembangkan pemantauan ini salah satunya melalui ETLE, penegakan hukum secara elektronik, kita ada program Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas. Dan nanti akan dikembangkan pada program Demerit Point System, pada sistem perpanjangan SIM. Apakah dia boleh tanpa uji, sehingga merupakan apresiasi selama memegang SIM, dia tidak pernah melakukan pelanggaran atau pelanggarannya poinnya tidak sampai 12. Atau yang kedua harus uji ulang karena dia pernah terlibat kecelakaan atau pelanggarannya lebih dari 12 poin. Atau dia juga harus cabut sementara karena ini putusan pengadilan karena mengemudikan ugal-ugalan misalnya. Atau dia juga melakukan minum-minuman keras yang memabukkan atau narkoba. Dan juga ini juga putusan pengadilan cabut seumur hidup kalau melakukan tabrak lari karena tabrak lari ini kejahatan kemanusiaan. Nah, pada konteks seperti ini yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua sadar bahwa ketika berkendara ini kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Dan memang yang paling penting disampaikan bahwa upaya-upaya kepolisian adalah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib. Ini yang harus ditanamkan karena sumber daya manusia aset utama bangsa dan jangan jadi korban sia-sia di jalan raya. Baik, kita harapkan ada peningkatan dari kedua sisi, baik pengawasan para remaja maupun juga peningkatan kualitas para pengemudi. Terima kasih Pak Krisnanda, Pak Sony, dan Mbak Feli sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.